Bahas TWS budget tuh emang gak ada habisnya. Apalagi pasar TWS 300 ribuan tuh emang yang paling seru ya. Soalnya di harga segini tuh biasanya udah ada fitur-fitur mahal yang dimasukin tipis-tipis. Karena kayaknya kalau jualan suara doang kurang nendang. Tim mendang-mending di kelas ini tuh emang beringas banget. Jadi gue mau bahas satu TWS yang menurut gue menarik banget, yaitu Baseus Bass BP1 Pro. Yang kelihatan nih dari namanya aja ini tuh TWS jualan bass. Tapi gimana experience-nya? Sebelum gue ceritain panjang lebar, bisa banget subscribe Bass Indotech dulu biar kita makin sering ketemu dengan banyak gadget-gadget yang punya value tinggi biar kalian makin keracunan. Dan kalau belum kenal, kenalin nama gue Anes. Kalau udah, kita lanjut. Oke, jadi secara kelas, BP1 Pro ini emang nyerang pasar yang emang didominasi sama brand-brand audio yang udah duluan gede, kayak Soundcore, Moondrop, atau Tozo, yang akhir-akhir ini juga makin santer nih suaranya. Tapi yang paling rame emang si Soundcore R50i NC. Nah, kelihatan nih dari spesifikasinya, BP1 Pro ini emang langsung nembak R50i NC hampir di segala hal. Mulai dari ANC-nya yang udah di minus 50 dB, R50i itu masih di minus 42 dB. Bedanya tipis sih, tapi tetap better. Total baterainya juga sampai 55 jam. R50i NC itu masih di 45 jaman. Mic-nya pun ada 6, sedangkan R50i NC itu di 4 mic. Bahkan sampai sertifikasi IP ratingnya, BP1 Pro itu udah di IP55, sedangkan R50i NC itu di IP54. Jadi kelihatan banget nih, effortnya Baseus di sini tuh emang pol-polan untuk menandingi posisi Soundcore di sektor harga segini. Tapi semua effort itu emang di spesifikasi. Apa ketika dipakai emang sebeda itu kah? Sebelum ke situ gue ceritain dulu nih gimana pengalaman gue nyobain si BP1 Pro ini selama beberapa hari terakhir. Oke, dari desainnya dulu. Desainnya sih simple ya, rounded di semua sisi jadi nggak ada patahan yang bikin enak kalau dipegang di tangan. Ada dua warna juga yang tersedia, hitam dan putih. Kalau yang hitam ini dia coatingnya matte dan yang putih ini glossy. Dua-duanya bagus sih, tapi gue prefer yang hitam ini karena matte black is always better kayak MKBHD. Nah, sebenarnya gue pribadi kurang suka nih yang desain bukanya tuh yang model kayak gini. Gue lebih suka yang clamshell kayak gini karena lebih natural aja gitu buat narik bassnya keluar. Yang model kayak gini tuh apalagi kalau datang dari brand yang murah-murah, suka kurang dipikirin aja gitu. Ngeluarin bassnya jari kita tuh suka mentok sama case atasnya. Not a big deal, tapi kayak bikin jadi nggak flawless aja. Untungnya si BP1 Pro ini tuh enggak, karena kita bisa narik bassnya nggak harus ke atas, tapi bisa tarik ke depan kayak gini, yang masih kerasa natural. Ini sebenarnya cuma pet peeves gue aja sih, belum tentu kalian ngerasain hal yang sama dengan gue. Nah, buat buds-nya sendiri, fittingnya tuh enak ya di kuping gue. Berhasil menutup semua area di kuping gue dengan perfect. Ini bakalan ngebantu untuk isolasi suara noise dari luar juga. Karena TWS pribadi gue sekarang ini tuh si karetnya somehow kurang nutup di kuping gue. Udah coba gonta-ganti karetnya, nggak ada yang pas. Jadinya suka kendor sendiri dan suara luar bocor semua. Jadi kalau milih TWS, kadang fitting kayak gini tuh bisa jadi krusial ya. Jadi pastiin juga kalau TWS yang kalian mau beli, fittingnya tuh cocok sama bentuk kuping kalian. Oh ya, dalam paket penjualannya itu basic ya. Kita dapat kabel Type-C buat charge, ekstra silikon ear tips, dan stiker-stiker khas Baseus gini. Siapa tahu mau nempel-nempelin TWS-nya. Buat ngotak-ngatik audio setting juga bisa via aplikasinya. Nama aplikasinya tuh Baseus juga. Aplikasinya mirip sama aplikasi-aplikasi audio biasanya lah. Kayak ada informasi baterai, pilihan mode audio, kayak di sini ada spesial akustik yang bisa diganti ke music atau cinema, selain dari normal mode-nya. Untuk soundnya bisa ditambahin lagi bass boost-nya, yang kalau diganti dia berhenti dulu musiknya baru jalan lagi. Gonta-ganti EQ juga udah ada, udah disediain template-nya. Nah, yang Baseus Classic ini sebenarnya udah cukup enak sih, udah cukup flat, tapi gua udah bikin EQ sendiri nih yang cocok sama kuping gua. Kalau mau nyontek bisa di screenshot aja. Buat gesture setting juga di sini udah ada ya. Gua sih matiin yang single tap karena biasanya suka nggak sengaja kepencet. Jadi gesturnya mulai yang double tap, press hold, sama triple tap aja yang gue pakai. Oke, kita lanjut ke sound quality. Sebenarnya gue nggak berharap banyak sih untuk price range segini karena ya biasanya memang di harga segini mereka bisa kasih driver yang proper aja. Gue udah bersyukur. Tapi ternyata gue salah nih. Buat di harga 300 ribuan sih ini untuk audio quality-nya udah di atas rata-rata. Bass sih, tapi nggak sampai sebumi R50i NC. Clarity-nya lebih bisa didengerin di sini. Padahal gue selalu di mode bass boost. Mid to low-nya nggak sampai nutupin vokalnya lah. Dan coba kalian dengerin sendiri kalau dibandingin sama R50i NC.
Nah, buat yang emang baru pertama kali mau nyobain ANC, TWS ini bisa jadi pintu menuju gerbang noise cancellation. Bukan gimmick ya, kerasa kok walau ya masih tipis kalau dibanding ANC TWS-TWS di atas 500 ribuan. Kalau dipakai commuting, suara-suara yang nyaring atau high frekuensi itu masih pada masuk. Kayak suara announcement di speaker tuh di kereta gitu masih kedengaran jelas. Tapi suara-suara low frekuensi yang ngeganggu pas di KRL gitu udah bisa di-cancel dengan baik sama TWS ini. Oke, ini adalah contoh perekaman dari mic Baseus Bass BP1 Pro. Gimana menurut kalian? Coba tes 1 2 3. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan Soundcore R50i NC. Gimana nih suaranya? Menurut kalian lebih bagus mana dengan Baseus Bass BP1 Pro? Tes 1 2 3. Gimana menurut kalian? Coba. Gimana nih suaranya? Menurut kalian? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Dan mungkin dari tadi kalian udah lihat nih ada logo Hi-Res Audio di boxnya. Dan menurut gua ini adalah fitur yang killer dari BP1 Pro ini, yaitu TWS ini tuh udah bisa muter file Hi-Res pakai kodek LDAC. Ini masih jarang banget ada di pricing segini. Jadi kalau kalian punya file audio Hi-Res atau mau ngerasain streaming audio LDAC, bisa cobain di Apple Music. Karena Spotify dan YouTube Music tuh belum support ya. Jangan lupa playernya atau smartphone-nya juga mesti support kodek LDAC juga. Tapi kalau pakai mode ini, sayangnya dual device connection dan spesial akustiknya tuh mati ya. Jadi mode ini emang kayaknya makan bandwidth yang cukup tinggi. Buat baterai usage sendiri, gue nyobain dari penuh dalam keadaan ANC hidup di jam 4 sore, sampai dia bunyi minta di charge itu di jam setengah 9 malam. Baru bener-bener mati di jam 9. Walau ini penggunaannya nggak selalu nyala musik ya. Tapi gua nggak ada masukin ke case-nya lagi sedari start gua pakai. Jadi kurang lebih bisa tahan 4-5 jaman sampai harus di-charge lagi. Ini tuh masuk ke kategori irit lah baterainya. Buat nge-charge sendiri dari kondisi kosong, buds dan case-nya sama-sama kosong, butuh 1 jam 20 menit untuk sampai 100% keduanya. Nah, kira-kira Baseus BP1 Pro ini cocoknya buat siapa nih? Menurut gue sih banyak banget orang yang cocok sama TWS ini. Misalnya orang yang baru mulai nyobain produk audio yang ada NC-nya, tapi belum mau keluar duit yang banyak. Atau kalian yang commuting tiap hari naik angkutan umum jadi emang perlu banget nih si ANC-nya. Atau bahkan buat casual audiophile yang nyari TWS budget tapi udah bisa muter file dengan kodek LDAC. BP1 Pro ini bisa jadi sweet spot sih. Nah, kalau misalnya disuruh milih antara R50i NC atau si BP1 Pro ini, gue sih pribadi jelas ngambil si Baseus ini ya. Tapi semua itu balik lagi ke harga karena si R50i NC itu kan sekarang udah di under 300, di 280 ribuan lah. Dan sayangnya sampai video ini dibuat, gue nggak dapet info harga pasti dari TWS ini. Gue cuma dapat bocoran bakalan dijual di 300 ribuan aja, yang bakal mulai tersedia per tanggal 29 Mei nanti di Shopee Branding. Jadi bisa di-combine nih sama promo-promonya nanti biar makin worth it. Jadi bisa di wishlist aja dulu dari sekarang biar nanti nggak lupa. Oke, segitu aja pembahasan gue tentang TWS dari Baseus BP1 Pro ini. Kalau ada yang mau nanya atau diskusi bisa langsung hit kolom komentar aja di bawah. Like dan share kalau video ini informatif. Nama gue Anes, kita ketemu lagi di video yang lain. Ciao. Suka kayak aneh gitu tapi kalau misalnya dari depan aman sih. Nice.